Jadi kita sudah tahu bahwa ternyata untuk suara pada daerah di atas 1000 meter itu yang dominan adalah faktor temperatur, sementara di bawah 1000 meter yang dominan adalah faktor tekanan. Oke. Nah, banyak ilmuwan juga sudah mencoba untuk menentukan bagaimana sih kalau kecepatan suara itu ditentukan misalnya lewat persamaan matematik. Ini salah satunya nih. eh, Temperatur, salinity pressure-nya dimasukin dan ketemu persamaan ini nih. Tapi ada juga persamaan lain yang ini cuma lebih sederhana, tergantung, dan nanti kalau kita baca paper lain tuh biasanya ada lagi persamaannya banyak lagi beda-beda. Nah, terus saya nggak akan ngasih kalian untuk mencari tentang menghitung kecepatan suara di laut, nggak. Cuma ngasih tahu tentang persamaan ini bahwa ternyata dari persamaan matematika ini diketahui bahwa ternyata lewat empiris dan juga lewat praktikum bahwa kecepatan udara di laut itu independen terhadap frekuensi. Dia tidak berpengaruh terhadap frekuensi. Jadi pertanyaan tadi ini, oke, dari 3 gelombang ini mana yang paling cepat? Jawabannya semuanya sama. Trick question. Nah, terus kenapa? Dengan paling mudahnya karena dari sananya bawaan lahirnya si gelombang suara itu kalau di laut itu ya udah dia tidak terpengaruh sama frekuensi, terpengaruhnya sama apa? Temperatur, salinitas, sama tekanan. Gitu. Nah, terus dari 3 gelombang di atas, manakah yang menempuh jarak jauh? Ternyata praktikum pengetahuan manusia menunjukkan yang paling bisa menempuh jarak jauh adalah gelombang dengan frekuensi paling kecil. Kita lanjut. Tahun 1944, dua orang ilmuwan, nih Maurice Irving dan J. Worcel, dia melakukan penelitian kembali dengan 2 kapal ya. Yang satu namanya RV Saluda, RV itu research vessel. Nah, dia tuh mau membuktikan tadi bahwa ada teori bahwa gelombang suara dengan frekuensi kecil dapat menjalar dengan sangat jauh di laut dalam. Oke, dia mau membuktikan teori itu. Jadi, di S1 ada posisi di RV Saluda, satu lagi di kapal lain. Di RV Saluda ditaruh sebuah hidrofon. Hidrofon itu adalah receiver untuk menerima suara di bawah laut ya. Nah, terus di jarak kurang lebih 1448 km, sekitar 1500 km lah gampangnya, itu ada kapal lain yang terus dia naruh ke bawah, terus dia ledakan sebuah bom. Boom. Oke? Dan ternyata suara bom itu bisa didengar sama si Ewing dan Worcel di jarak 1400 km jauhnya. Tapi jangan dipikir suaranya jelas. Kita lihat suaranya kayak gimana sih yang diterima itu, kita lihat. Nih, dengerin ya. Lagi kita ulang. Suaranya dung 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 bum 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 sampai intensitasnya meningkat. Pertama range-nya dikit dum bum 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 kayak gitu. Nah, ternyata percobaan ini setelah dilakukan oleh tadi siapa namanya? Ewing dan Hatzell dan Worcel juga terus ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan lain dari Rusia, dari mana ketahuan, oh ternyata betul bahwa gelombang dengan frekuensi kecil bisa menempuh jarak yang sangat jauh. Dan akhirnya ditemukanlah bahwa ternyata gelombang yang bisa berjalan dengan jauh itu cuma berada pada di koridor tertentu. Disebutnya pada saat itu adalah koridor SOFAR, Sound Fixing and Ranging. Nah, karakteristik suara di koridor ini, koridor bawah laut ini, menariknya apa? Fenomenanya gini penjelasannya. Jadi, ketika ada sumber suara di kedalaman tersebut, kedalaman 1000 meter dan sekitarnya, mengeluarkan suara, mengeluarkan energi suara, ingat bahwa suara menjalar ke semua arah ya, ke atas, ke bawah. Kalau misalnya dia titik, maka dia menyebar ke semuanya. Nah, ternyata penelitian menunjukkan kalau sudut di bawah 12% sudut menjalarnya itu.
Oke, misalnya kita anggap ada satu suara, ada sumber suara di kedalaman 1000 meter. Lihat, ini saya kasih garis merah ini 1000 meter. Misalnya kita lihat gelombang suara yang merambat, yang di atas, dia merambat ke arah atas, ke arah permukaan air, oke? Dengan sudut rambat di bawah 12 derajat. Maka ternyata ketika dia naik ke atas, ketika dia merambat ke atas, ke arah permukaan, terus, ternyata nanti pada titik tertentu, si gelombang suara ini akan terrefraksi, dibelokkan menuju mana? Menuju ke bawah. Menuju ke bawah, ke arah ke kedalaman 1000 meter lagi. Gitu, terus dia ternyata udah melewati itu, terrefraksi lagi ke atas, sehingga dia seperti gelombang turun naik. Terus kita lihat lagi misalnya gelombang suara yang tadi dari sumber suara di 1000 menuju ke arah kedalaman, makin dalam. Kalau tadi ke atas, ke dalam. Ketika dia ke bawah, terus, ternyata pada titik tertentu dia terrefraksi juga. Dia naik lagi ke atas. Seakan dia bukan terpantul ya, tapi dia terrefraksi, terbelokkan, naik ke atas, terus ke arah kedalaman 1000, naik lagi lewat, ternyata titik tertentu dia terbelokkan lagi. Kurang lebih terus gitu, sehingga dia akan terus bisa menjalar sampai 1000 sampai 2000 km. Nah, si gelombang ini tidak sampai ke permukaan. Kenapa? Kalau ke permukaan, tidak sampai ke permukaan ataupun tidak sampai ke dasar laut. Kalau dia sampai ke permukaan, kenapa? Nanti si energi gelombang ini, energi suara ini nanti akan terkonversi jadi panas, jadi yang lainnya. Koridor SOFAR ini lah yang membelokkan dia sehingga dia nggak akan permukaan, dia belok ke bawah terus dia jalan. Begitu pula dia nggak kena ke dasar lautan. Kurang lebih gitu, sehingga dia bisa berjalan dengan jarak jauh. Pertanyaannya yang saya minta teman-teman buat pikirkan, kembali jangan googling dulu. Kira-kira nih, apa sih yang menyebabkan gelombang suara tersebut terbelokkan? Oke? Kok bisa gelombang suara yang tadi dari 1000 meter dia naik ke kedalaman yang lebih rendah, terus tiba-tiba pada titik tertentu dia terbelokkan. Begitu pula gelombang suara yang tadi dari 1000 meter turun makin dalam, terus dia terbelokkan, naik lagi ke kedalaman menuju 1000 lebih dangkal, terus terbelokkan lagi. Kira-kira parameter apa sih? Parameter perbedaan apa di antara lautan itu yang menyebabkan si gelombang suara tersebut terrefraksi? Tulis jawaban teman-teman di grup. Ntar kita lihat, ntar kita diskusikan. Oke. Apa sih kegunaannya? Banyak banget kegunaan si dipelajarinya SOFAR ini. Yang pertama, dulu itu tahun 1944 ini. Jadi yang pertama, dia ini dipakai waktu itu ditemukan untuk sains, yang kedua ternyata dipakai buat perang. Jadi perang buat ngapain? Buat untuk yang pertama, kalau misalnya perang ada kapal yang ketembak, kapal selam belum ketembak, misalnya jauh, nanti si krunya yang berusaha menyelamatkan diri, dia bisa mengirimkan sinyal, mengirimkan sinyal, nanti diterima sama pusat, headquarters atau kapal lain, nanti bisa ketahuan, oh si krunya tuh berada di titik ini, nah, kayak gitu. Pun juga di sisi lain, dia bisa untuk mendeteksi kapal musuh. Kapal musuh yang jauh tuh udah bisa ketahuan. Karena dulu perang, makanya tadi yang pertama adalah Amerika yang mencari tahunya, yang kedua adalah orang Soviet. Kenapa? Karena mereka berlomba-lomba untuk tanda kutip, quote unquote, menguasai lautan. Jadi kalau siapa yang bisa mengetahui posisi musuh lebih awal, maka dia lebih akan kemungkinan menangnya lebih gede. Satunya lagi, SOFAR ini yang digunakan sama paus untuk berkomunikasi yang tadi itu kalau paus tuh misalnya manggil doinya, itu jaraknya jauh. Mereka musim kawin, mereka manggil jauh. Mungkin 100 kilo, 200 kilo, 1000 kilo. Itu tuh salah satunya kegunaan SOFAR ini. Masih banyak lagi deh. Ntar kita lanjut apa lagi kegunaan SOFAR ya.